di sini tergambarkan sekali lagi bahwa di Unsiah itu ada program studi apa saja, mulai dari pendidikan dokter sampai tadi ya dokter hewan, kemudian teknik pertanian, matematik, teknik mesin, sipil dan sebagainya, sampai yang terakhir itu adalah yang terakhir adalah manajemen informatika. Jadi ada sebanyak 77 program studi, tapi sebetulnya ada diploma 4-nya, ada 1 ya akuntansi perpajakan, kemudian yang lain adalah diploma 3 kan itu ya. Kemudian yang atas-atas ini adalah program sarjana akademik. Jadi sarjana dan sarjana terapan, yang D4 tadi sarjana terapan. Nah, kemudian yang penting di sini Ibu Bapak dan adik-adik semua, kita tadi kan bicara ini jalur SNBP kan itu. Nah, daya tampungnya itu berapa kan itu. Nah, daya tampungnya pendidikan dokter hewan ini akan menerima nanti di jalur ini 50. Kemudian kalau kita bicara tahun lalu itu kurang lebih ya berapa sebetulnya pendaftarnya. Nah, ini kira-kira ada gambaran lah 1 banding berapa, kira-kira begitu keketatan. Nah, tolong yang pendidikan dokter Bu Is, ini biasanya paling tinggi. Pendidikan dokter ya, pendidikan dokter coba. Pendidikan dokter ini dokter gigi, kemudian ini dokter ini. Jadi sekali lagi daya tampungnya hanya 63 ya, tetapi yang daftar itu 1.219. Jadi artinya ya mungkin 1 banding 20-an lah kira-kira. Berarti ini tetap 1 mengalahkan 20-an ya, Prof? Iya, betul. Nah, ini sebagai gambaran, dan dari 139 program studi tadi ya 139 perguruan tinggi yang terdiri dari 4.000 program studi tadi, semua adik-adik masyarakat bisa melihat ini. Jadi berapa kuotanya, daya tampungnya, berapa tahun kemarin, termasuk yang paling kanan ini sebetulnya apakah membutuhkan portofolio atau tidak. Karena ini tidak ada program studi seni dan keolahragaan, maka di Unsiah ini kelihatannya nggak ada ya Bu. Oh, ini ada yang Sendra Tasik, pendidikan Sendra Tasik, olahraga, ini membutuhkan portofolio. Jadi sekali lagi adik-adik bisa melihat termasuk sampai di sini. Kalau nanti pertanyaannya adalah bagaimana membuat portofolio Sendra Tasik, ya itu nanti adik-adik bisa download bagaimana cara membuatnya, termasuk semua sudah tersedia di laman kita SNBNT. Saya kira itu Bu Is. Prof, ini nanti kalau misalnya psikologi psikologi Unsiah USK ini, ketika saya klik ternyata di sini juga ada informasi banyak ya Prof di sini ya, sampai tahun 2018 ini ada ya Prof. 5 tahun terakhir. Jadi termasuk kita sampaikan kurang lebih 5 tahun terakhir itu seperti apa. Tapi sekali lagi adik-adik, Ibu Bapak yang saya hormati, ini kan hanya gambaran gitu. Jadi realnya itu kita tidak bisa memprediksi ya. Ini karena apa? Karena ya sangat tergantung dari animo masyarakat masuk ke prodi tujuan itu. Termasuk pertanyaannya adalah apakah yang mendaftar itu orang pinter-pinter semua dan sebagainya, itu yang persaingan dan sebagainya itu tergantung di sana. Tuh. Berarti kalau ada yang mengatakan informasi di medsos itu tentang yang passing grade-nya nilainya sekian bisa masuk di sini dan seterusnya, itu sebetulnya gimana Prof? Ya, ini kalau yang jalur sekali lagi SNBP itu kan ada 2 hal yang penting ya. Jadi artinya yang pertama indeks sekolahnya. Dan indeks sekolah itu setiap perguruan tinggi melihat sekolah itu akan berbeda-beda ya, tergantung dari alumni SMA tersebut yang masuk ke perguruan tinggi, prestasinya dan sebagainya seperti apa dan sebagainya. Itu kemudian baru prestasi siswanya ya itu.
Itu kalau yang SNBP. Nah, kalau yang SNBP, nah itu beda lagi, karena di SNBP itu basisnya adalah betul-betul hasil prestasi tes dari adik-adik. Itu. Jadi kalau gini, kalau mohon maaf Bu, kalau ditanya termasuk prediksi dan sebagainya, ini mohon maaf. Saya, Prof. Azhari, Bu Is, ini yang ikut mengelola dari tahun ke tahun itu, terus terang kami saja tidak tahu. Nah, jadi yang terjadi itu termasuk nanti misalkan yang SNBT, ya, adik-adik melakukan tes, selesai gelombang 1, gelombang 2, kemudian jawabannya kita ambil, kemudian kita analisis, kemudian kita lakukan scoring, IRT, kita bandingkan soal yang sama, jawaban dari 800.000, sehingga dari situ itu baru akan muncul tingkat kesulitan, penilai berapa dan sebagainya. Sehingga kalau prediksi-prediksi yang beredar dan dilakukan itu menurut saya ya tidak benar, dan ya nggak ada yang mestinya kalau jujur itu nggak bisa melakukan, kira-kira gitu. Iya. Berarti itulah sebabnya mengapa di jalur prestasi ini SNBP ini kuotanya minimum 20% ya Prof, karena ini memang menjaring mereka-mereka yang berprestasi gitu ya Prof ya. Betul. Kemudian Prof, ini kalau dilihat memang betul-betul lengkap ya Prof. Jadi misalnya ini ada beberapa yang tadi Prof ya, PTN akademik, PTN vokasi, PTKIN juga ada. Semuanya kalau dilihat ternyata juga, nah ini kalau PTKIN di sini ada berapa jumlahnya, ini tergantung dari yang sudah didaftarkan, seperti itu ya Prof. Isi-isi ini ternyata juga ada nih, misalnya katakanlah diisi itu ISPI Bandung, misalnya ISPI Bandung. Wah, kalau ISPI Bandung ini kelihatan sekali ya, banyak portofolionya. Ada tari, kemudian seni karawitan. Ini nanti bisa dilihat di mana Prof petunjuk teknisnya? Itu sekali lagi adik-adik nanti pada saat melakukan pendaftaran di SNBP, di laman SNPNB itu di sana ada panduan untuk pembuatan portofolio, sehingga nanti tinggal download saja. Adik-adik mau buat apa, apakah teater, apakah musik, apakah tari, itu nanti termasuk di sana sudah disampaikan. Portofolio itu terdiri dari apa saja, termasuk kalau itu berupa video maksimal kapasitasnya berapa, ukurannya dan sebagainya, itu sudah insya Allah lengkap sih. Jadi di menu unduan ini Prof ya, sepertinya nanti yang akan muncul tentang apa saja portofolionya, nih ada informasi umum di sini dilihat. Berarti kalau teman-teman yang ikut portofolionya itu diminta ada, itu betul-betul harus memperhatikan pedoman yang sudah diberikan di sini. Kemudian ketika mendaftar jangan lupa menyampaikan portofolio yang diminta sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di situ.